Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Syarita Fatasya Aulia dari program studi S1 Pendidikan Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 2008038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat yang berjudul Kebudayaan dan Kesenian Betawi yang harus dilestarikan, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan, dan juga di setiap wilayahnya pasti memiliki kebudayaan dan kesenian yang berbeda-beda pula. Salah satunya adalah wilayah DKI Jakarta yang mana mayoritas penduduk aslinya disebut sebagai suku Betawi. Namun, pada saat ini sudah banyak masyarakat dari luar kota Jakarta yang tinggal di kota Jakarta karena mereka beranggapan bahwa kota Jakarta merupakan kota metropolitan dan kota perantauan bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan dan juga ingin mengubah nasibnya. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, kota Jakarta memiliki banyak kebudayaan dan kesenian yang ada di dalamnya, khususnya bagi mereka yang berasal dari kota Jakarta atau biasa kita sebut sebagai suku Betawi. 1. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berbudaya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya peradaban-peradaban dan juga budaya yang telah terbentuk. Manusia mendiami satu wilayah yang berbeda, berada di lingkungan yang berbeda pula. Hal ini membuat kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan, dan kepribadian setiap manusia suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Menurut Salo Sumarjan menjelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dan menghasilkan satu kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendahulunya. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan bersama atau sebagian besar hidupnya berada dalam kehidupan budaya. 2. Pembahasan. Jakarta atau suku Betawi memiliki beragam kebudayaan dan juga kesenian yang harus kita ketahui dan juga kita lestarikan. Berikut beberapa kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Jakarta atau yang dimiliki oleh suku Betawi. Yang pertama ada rumah adat suku Betawi. Rumah adat ini memiliki nama rumah kebaya. Bentuk atapnya seperti perisai landai yang diteruskan dengan atap pelana yang lebih landai lagi, terutama pada bagian atas teras. Bangunannya ada yang berbentuk seperti rumah panggung, dan ada pula yang menapak di atas tanah dengan lantai yang ditinggikan. Lalu, halaman rumah yang luas dan terdapat pagar paling luar dari rumah tersebut. Bentuknya sederhana dan terbuat dari kayu dengan ukiran khas Betawi dengan bentuk rumah kotak, dibangun di atas tanah yang berbentuk kotak. Rumah ini terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan juga teras yang cukup luas. Yang kedua ada pakaian adat suku Betawi. Pakaian adat khas Jakarta atau suku Betawi dibagi menjadi dua, di mana ada pakaian adat untuk laki-laki dan pakaian adat untuk perempuan. Untuk pakaian laki-laki umumnya menggunakan baju koko, celana batik, kain pelekat ataupun sarung yang digantungkan di leher, serta menggunakan peci sebagai penutup kepala. Lalu untuk perempuan biasanya menggunakan baju kurung ataupun kebaya, kemudian menggunakan bawahan berupa kain sarung batik dan menggunakan selendang di kepala sebagai kerudung ataupun hanya sebagai penutup kepala. Namun untuk pakaian pernikahan, pakaian untuk laki-lakinya dibuat dandanan cara haji dengan menggunakan jubah dengan dalaman gamis dan menggunakan tutup kepala. Sedangkan bagi perempuan dibuat dandanan ala nona Cina dengan blus berwarna cerah yang dipadukan dengan rok atau dapat disebut kun yang berwarna gelap dengan model duyung. Biasanya warna yang seringkali digunakan adalah warna hitam atau merah ati. Sebagai pelengkap, pada bagian kepalanya sering digunakan kembang goyang dengan motif burung hong
dengan sanggul palsu yang kemudian dilengkapi juga dengan cadar atau rumbai pada bagian wajah. Ketiga, ada seni tari khas Betawi. Betawi atau Jakarta memiliki kesenian yang sangat beragam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada tari topeng Betawi. Tarian ini sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jakarta atau tarian khas Betawi. Tarian ini juga biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan, dan membayar nazar atau acara lainnya. Dalam tari topeng Betawi, para penari memakai properti topeng dan bercerita lewat seni gerak. Kini tari topeng Betawi sudah banyak dikreasikan sehingga tarian ini pun semakin beragam. Kedua, ada tari cokek Betawi. Tarian ini dibawa oleh para cukung atau tuan tanah peranakan Tionghoa yang kaya raya. Tarian ini diiringi oleh musik gambang kromong. Pakaian yang digunakan pada tarian ini agak mirip dengan pakaian yang digunakan dalam tarian-tarian di Cina. Ciri khusus tarian ini yaitu terdapat goyang pinggul yang geol-geol. Keempat, ada musik khas Jakarta. Daerah Jakarta atau suku Betawi memiliki berbagai macam musik khas yang mencirikan daerahnya. Yang pertama, ada gambang kromong. Kesenian musik ini merupakan perpaduan kesenian musik setempat dengan Cina. Hal ini dapat dilihat dari instrumen yang digunakan, seperti alat musik gesek dari Cina yang bernama kongahian, tehian, dan juga sukong. Sementara alat musik Betawi yaitu ada gambang, kromong, kemor, kecrek, kendang, kempul, dan gong. Kesenian ini sudah berkembang sejak abad 18, khususnya di daerah sekitaran Tangerang. Lanjut, ada tanjidor. Tanjidor adalah sebuah kesenian khas Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini sudah dimulai sejak abad 19. Alat musik yang digunakan biasanya terdiri dari gabungan alat-alat musik yang ditiup, alat-alat musik gesek, dan alat-alat musik perkusi. Biasanya kesenian ini digunakan untuk mengantar pengantin atau dalam acara pawai daerah. Yang kelima ada bela diri khas Betawi. Betawi atau Jakarta memiliki jenis bela diri tersendiri yang biasa dikenal atau disebut dengan pencak silat. Bela diri ini dimainkan oleh dua orang yang mengenakan pakaian khas Betawi yaitu dengan menggunakan baju koko, ikat pinggang khas Betawi, serta menggunakan peci. Biasanya bela diri ini ditampilkan sebagai pelengkap acara pernikahan Betawi atau pada pentas lainnya. Yang keenam ada kesenian Betawi lainnya. Berikut ada beberapa kesenian lainnya yang berasal dari daerah Jakarta atau khas dari suku Betawi. Yang pertama ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah sebuah kesenian Betawi berupa boneka yang tingginya mencapai sekitar 2,5 meter dengan garis tengah sekitar 80 cm. Boneka ini dibuat dari anyaman bambu agar dapat dipikul dari dalam oleh orang yang membawanya. Boneka tersebut dipakai dan dimainkan oleh orang yang membawanya. Pada wajahnya seperti topeng atau kepala yang diberi rambut dari bahan ijuk. Lalu pada bagian wajahnya untuk ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah dan untuk ondel-ondel perempuan biasanya dicat dengan warna putih. Kedua ada lenong. Lenong adalah sebuah seni pertunjukan drama dengan alunan musik gambang kromong dan ditambah dengan unsur lawakan dan terdapat banyolan-banyolan tanpa adanya satu plot cerita. Itulah beberapa kebudayaan dan juga kesenian yang berasal dari daerah Jakarta atau khas dari suku Betawi. Namun, masih banyak lagi kesenian dan juga kebudayaan yang ada di Jakarta. Semua itu dapat kita temukan dengan cara membrowsing di internet. Indonesia memang kaya akan kebudayaan dan kesenian yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Namun, dengan perbedaan yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan dan juga kesenian. Dan itu semua tidak menjadikan atau menciptakan sebuah masalah ataupun konflik. Akan tetapi itu semua menjadikan Indonesia itu satu dan saling menghargai perbedaan yang ada. Sebagai seorang mahasiswa dan juga generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kebudayaan dan kesenian yang terdapat di daerah kita masing-masing.
Jangan sampai kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia hilang termakan oleh zaman karena adanya kemajuan teknologi dan juga masuknya budaya asing ke Indonesia. Dari penjelasan tadi, ada beberapa saran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perlunya kesadaran diri dari dalam diri para generasi penerus bangsa atau generasi milenial untuk mulai menjaga dan mencintai kebudayaan ataupun kesenian yang ada di Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia mulai mengenalkan kebudayaan dan kesenian tiap masing-masing daerah kepada para anak dan cucu mereka sejak dini, agar mereka nantinya bisa menjaga dan meneruskan kebudayaan dan kesenian tersebut agar tidak punah. Dimulai dari kebudayaan ataupun kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam hal penyampaiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua sebagai generasi milenial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.